Pada momen kalender ini kembali hari Minggu 2 Februari 2025 bilingual ya, berbahasa Inggris. Okay, my contact want me to speak English on this calendar. Bukan berbahasa Inggris. Oh, kontak ini berbahasa Indonesia saja. Menyangkut pengalaman perkara kontak supernatural kepada nama Irwan Cornel. Katanya sudah termasuk atas nama keluarga alien dan juga kalangan kulit putih yang berdomisili di kota Medan juga. Tanggal 2 Februari 2025 dinyatakan bahwasanya demikianlah pengalaman perkara ini. Sudah kita alami bersama simpang siur dan bersikeras mereka ini sebagai pelaku ataupun tersangka, kendati pun sudah terbuktikan bersama-sama. Internasional juga termasuk sudah membuktikannya. Kontennya menyatakan bahwa saya diinginkan untuk menyelenggarakan konferensinya kembali setelah pengalaman kontak bullying terhadap diri saya kembali terjadi. Sangat tidak ham ya katanya. Padahal mereka ini oknum kepegawaian ataupun juga aparat lah istilahnya. Namun demikianlah sebenarnya yang terjadi, yang mana nama Irwan Cornel dinyatakan kurang lebih demikianlah, sesuai dengan pernyataan hukumnya di internet tentang status identitas para tersangka ataupun pelaku supernatural tersebut. Sejak 2008, 2015 hingga tahun 2025 ini terbukti memang termasuk kalangan oknum memang. Yang benar lah omongan Irwan Cornel tersebut. Konfirmasinya menyatakan bahwasanya sudah definitif perbuatan pelanggaran hak asasi manusia ini, dan definitif juga bahwasanya negara Indonesia ataupun kalangan dari negara Indonesia berstatus ketersangkaan dalam perihal ini. Nama Irwan Cornel dinyatakan mengaku berkewarganegaraan nasional Indonesia. Namun dalam momen pembuktian pengalaman bullyingnya, ternyata nama Irwan Cornel mengalami kejahatan supernatural termasuk atas nama kepegawaian atau oknum istilahnya. Kontennya menyatakan bahwasanya ganjil sebenarnya akhirnya dari kalangan pemerhati perkara juga, katanya dari internasional. Padahal sebelumnya nama Irwan Cornel mengaku berkewarganegaraan nasional Indonesia, tentu harus dilindungi oleh negara Indonesia, termasuk oleh kalangan pemerintahnya, yang mana perkara nama Irwan Cornel ataupun internet ID 666 Irwan Discovery ini definitif sebenarnya sudah terbukti sesuai, bukanlah pernyataan hukum internet yang mengada-ngada ataupun hoax. Tapi tetap aja nama Irwan Cornel mengalami bullying ataupun termanipulasi dalam momen alibi ini. Dinyatakan bahwasanya nama Irwan Cornel itu tidak sesuai dengan urusannya. Kendati pun keterkaitan pembuktian perkara ini memang sudah beralibi, tetap juga mereka itu mengelak dari status ketersangkaan dan pelaku, yang mana secara alibi dalam momen yang bersamaan mereka terbuktikan berstatus ketersangkaannya, identitasnya sudah dipastikan berkemungkinan besar memang kalangan oknum ya kepegawaian dari negara Indonesia. Konfirmasinya juga menyatakan keterkaitan perkara ini kepada Adi Bana, orang tua kandung dari nama Irwan Cornel. Sudah benar, sudah pas memang gonjang-ganjingnya ataupun konteksnya memang
telah dikait-kaitkan kepada nama Adibana, dan memang terjadi kesimpang siuran ataupun pendiskreditan lah, kurang lebih demikian. Namun secara spesifik Adibana ini memang diakui, kontennya menyatakan begitu. Demikianlah juga kelanjutannya model perkara ini, yang mana sesungguhnya kurang begitu asik sebenarnya katanya, kurang begitu pas sebenarnya katanya model perkaranya. Mereka ini saling menyudutkan satu sama lain keterkaitan nama Irwan Cornell, yang mana sesungguhnya perkara supernatural ini juga berkaitan sponsor ataupun urusan pertemanan dengan kalangan non pribumi, kalangan orang Cina, Asia, ataupun juga kalangan kulit putih, bersamaan juga pertemanan sesungguhnya. Saya nama Irwan Cornell diinginkan untuk mengkonferensikannya kembali guna percakapan lanjutan, mencocokkan urusannya sudah pas atau belum pas. Katanya menyatakan bahwasanya ketentara Indonesia juga sesungguhnya bersponsor, punya sponsor bendera negara lain. Dia tidak mutlak itu berbendera Indonesia, berbendera Korea, berbendera Jepang pun bisa itu ketentara Indonesia dalam keterkaitan operasinya secara internasional ataupun perang. Yang mana Irwan Cornell sudah mendapatkan visualnya ataupun pengalaman konteksnya sebagai pemahaman tentang status kewarganegaraan Indonesia ataupun juga mengaku bernasional Indonesia. Pengalaman fenomena supernatural ini memang mengejutkan bagi banyak orang yang serta-merta berbarengan juga keterkaitan kepada appointment 666 internasional yang sudah dikonfirmasi oleh keluarga alien di Amerika Serikat sejak tahun Elvis Presley katanya. Syukur alien family sudah merupakan alibi sejak tahun sebelumnya. Kontennya menyatakan keterkaitan kepada menyudutkan ataupun mentersangkakan alien family sebagai pelaku supernatural di tahun milenium ini, di tahun perkara NTRID 666 Tuban Police Framing secara lebih spesifik ya. Yang mana konteksnya menyatakan sesungguhnya nama Irwan Cornell sudah dikonfirmasi keluarga alien di Amerika Serikat benar dengan klaimnya Human Commanding Ghost from Grave seperti yang dimaksudkan oleh NTRID 666 yang discovery ini. Bukan alien family, dan sudah dibuktikan dan dipercakapkan bersama di Amerika Serikat serta beralibi pembuktian juga di Indonesia oleh perwakilannya ataupun pertemanannya Amerika Serikat dan Indonesia tentang Human Commanding Ghost from Grave yang dimaksudkan oleh NTRID 666 yang discovery ini. Mengaku bersikeras bukanlah alien family ketersangkaan tersebut. Baiklah, saya akan mengusahakan terus konferensi pelaporan pada momen ini, mana berkaitan kepada evaluasi saya juga tentang kontak bullying yang saya alami beberapa menit berlalu ini, antara 1 jam ataupun setengah jam berlalu. Saya tidak melakukan apa-apa, tapi seperti dipaksa untuk mengalami konteks supernatural yang berlangsung. Teriakan-teriakan ataupun juga sekomplotan orang-orang yang mana dinyatakan saya secara serta-merta juga momen beberapa jam ini diikuti juga, beralibi juga kepada kalangan-kalangan yang berkomitmen seperti kalangan kulit putih atau juga kalangan Asia, termasuk juga kalangan pribumi yang memperhatikan perkara yang berlangsung.
cukup histeris sekali konteksnya berlangsung, berteriak-teriak tidak menentu, dan kemudian mengakibatkan kontak kurang mengenakan seperti ancaman ataupun bau-bau tidak sedap. Mengaku-ngaku dia merupakan anggota ketentaraan Indonesia, namun memvisualkan tampilan orang-orang yang berukuran badan kurang memenuhi syarat untuk ketentaraan ya. Orangnya pendek tapi dia mengaku tentara katanya. Jonathan belum pulang. Baiklah, tadi sedikit gangguan sedikit, tapi masih mudah-mudahan ya masih bisa saya lanjutkan. Dan konfirmasi selanjutnya menyatakan bahwasanya tentara pendek ini kemudian beralibi kepada Bapak Adi Bana, lalu kemudian beralibi juga lanjutannya kepada Mafia Medan, lalu beralibi juga katanya mengaku-ngaku atas nama Bapak Prabowo Subianto, lalu mengaku-ngaku juga mereka atas nama ketentaraan Indonesia juga, seperti memvisualkan logo-logo tentara ataupun juga kalangan Goni Butut secara beriringan juga ya, seperti kalangan Goni Butut, tukang butut sepertinya begitu. Demikianlah pengalaman kontak ini saya evaluasi, saya pelaporkan langsung pada momen ini, saya komprensikan guna acuan lanjutan untuk percakapannya, yang mana saya tetap menantikan untuk realisasi reward saya. Konfirmasinya selanjutnya, saya sudah ingat juga keterkaitan juga mengaku-ngaku dia dari pihak BRI ya, BRI yang sudah kadaluarsa saya kurang tahu. Orangnya mengajak saya bercakap-cakap secara intimidasi ataupun ancaman seperti itu. Mengatakan bahwasanya saya tidak boleh membawa-bawa BRI, tidak boleh punya proyek di BRI seperti itu. Mana menyangkut Bapak Adi Bana pun menyatakan bahwasanya itu tidak benar, Adi Bana itu BRI, konfirmasinya demikian. Namun serta-merta juga saya terhubung secara beringan juga mengaku bahwasanya Namirwan Korn itu boleh punya proyek di BRI. Kalau yang lain juga bisa punya proyek di BRI, kenapa Namirwan Korn tidak punya proyek di BRI? Dan juga menyangkut Pak Adi Bana dinyatakan termasuk itu sebenarnya BRI dalam riwayat perbankan rakyat Indonesia tersebut. Konfirmasi kontradiksinya seperti itu. Konteks ini dinyatakan sesungguhnya diikuti oleh banyak orang dan menyangkut juga tentang para pelakunya ataupun ketersangkaannya yang membingungkan karena berstatus kemungkinan juga berkaitan kepada negara Indonesia. Kalangan etnik yang dominan mengobsesikan Indonesia ataupun juga mengadakan isme kesukuannya seperti Pulau Jawa seperti itu, menyatakan bahwasanya BRI tersebut adalah Islam, BRI tersebut adalah Jawa, yang mana menyangkut juga kesepuhannya tidak ada kaitan kepada Bapak Adi Bana. Konteksnya menyatakan kurang lebih demikian. Saya kurang paham ya, namun bila saya ditanya, saya mengurus sebenarnya kepada prosedural hukum ya, yang mana perkara itu tidak hanya beracara peradilan, tapi seperti pernyataan hukum saya ini juga termasuk berperkara. Nah, saya ini adalah pihak yang berperkara, memang keterkaitan kepada BRI itu sudah definitif beralibi banyak orang, yang mana berkaitan kepada kronologi kenapa Bapak Adi Bana saya bawa-bawa, itu pun juga saya yakini sudah sesuai dengan prosedural hukum. Memang konteksnya berlangsung, perkara ini menyangkut kepada BRI juga memang membawa-bawa Bapak Adi Bana. Nah, kurang lebih demikian. Namun untuk kelanjutannya, seperti di simpang siuran, urutannya tidak pas, katanya seperti itu. Bahwasanya Namirwan Kornel tidak harus membawa nama USU, nama BRI, nama BRI, bukan USU ya, keterkaitan pun dengan USU, tapi
konfirmasinya yang saya terima ataupun yang saya ingin pelaporkan itu BRI. Nah, menyatakan bahwasanya secara urusan seharusnya Iwan Cornell tidak bawa-bawa BRI. Mana punya proyek di BRI sekaitan permodalan atau reward melalui BRI mana ada, dan juga menyangkut juga tentang Bapak Adibana. Konteknya menyatakan begitulah urutannya, tidak seperti yang saya perkirakan. Sesuai dengan prosedural hukum tentu keterkaitan kepada kronologi, ya kan? Ya memang dia perkara berkaitan kepada BRI. Tentu tanggung jawab termasuk juga atas nama BRI, yang mana saya memang disarankan untuk mengarahkan kepada BRI. Sudah saya konferensikan di internet, menyangkut juga nama Bapak Adibana. Itu pun sama juga. Kenapa saya bawa-bawa dalam urusan BRI ini, ataupun juga kepada persoalan yang saya maksudkan, proyek yang saya maksudkan juga, itu memang sudah dikonfirmasi kepada saya, makanya saya membawa-bawanya. Konten juga menyatakan bahwasanya menyangkut kepada USU ataupun kalangan USU, mahasiswa-mahasiswinya ataupun alumninya ataupun dosennya berkaitan juga dengan perkara ini. Memang sesuai dengan pernyataan hukum di internet nama Iwan Cornell terang di 666 dalam Kodeks Kafri ini. Namun saya juga diinginkan untuk tidak mengikutkan USU, dan secara serta-merta juga saya belum jelas bagaimana kelanjutan ganti kerugian keuangan saya ataupun reward perkara yang dikonfirmasi kepada saya. Baiklah, demikian secara gamblang momen kontak yang berlangsung pada saya hari ini. Saya sudah pelaporkan, dan saya akan coba ingat-ingat kembali apa yang tersisa, yang terlewatkan dari kontak yang tersambung sebenarnya. Yang mana saya juga memang serta-merta seperti diarahkan untuk amnesia, bisa lupa tiba-tiba hanya dalam beberapa menit ataupun 1 jam berlalu sudah hilang, nggak ingat lagi bagaimana gitu. Konfirmasi lanjutan menyatakan bahwasanya mereka ini merupakan data Interpol yang menyangkut tentang kegiatan teroris supernatural abad milenium, Kimen Commanding Ghost from Grave. Ingin mempersalahkan ketersangkaan kepada Alien Family, namun sangat disayangkan sekali Alien Family sudah mengkonfirmasinya bersama Amerika Serikat dan Eropa sejak tahun-tahun Elvis Presley, sejak tahun-tahun Rolling Stone di Pentagon. Pembuktian perkara ini juga berlangsung cukup menyesatkan, ya, cukup sesat sekali secara dialognya ataupun ancaman intimidasinya. Menyatakan bahwasanya saya ini sebenarnya orang yang tidak berkeuangan, tanpa ada embel-embel mengalasankan urusan supernatural, beralasan perkara supernatural. Menyatakan itu tidak sesuai, itu tidak benar. Yang benar Iwan Cornell memang tidak berkeuangan. Konteksnya menyatakan demikian. Sesat sekali itu omongannya, ya kan. Dan juga menyangkut tentang urusan keluarga. Saya dipersalahkan dalam konteks yang berlangsung bahwasanya saya sebenarnya adalah pihak yang bermasalah dengan keluarga. Namun secara klarifikasinya juga secara bersamaan saya dikonfirmasi bahwa saya memang dimanipulasi untuk urusan keakraban keluarga ini atas nama kalangan oknum, ataupun bisa dikatakan keluarga saya ini mendapat ancaman supernatural juga sebenarnya. Hanya saja saya tidak tahu. Untuk mengarahkan nama Iwan Cornell sebagai pihak yang dipersalahkan di dalam keluarga. Urusan tete bengek, urusan keuangan, urusan usaha, urusan keabangan, semacam itu dan lain-lainnya. Sangat mensesatkan sekali, ya, secara keadaan perkaranya. Yang mana syukur saya cukup
secepatnya mengetahui konfirmasinya bahwasanya saya memang disengajakan untuk bertikai dengan keluarga. Keterkaitan juga tentang saudara-saudari kandung saya sebenarnya dimanipulasi oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Hanya saja diarahkan konfirmasinya kepada saya, kepada penjelasan bahwasanya saudari-saudari kandung saya itu yang bermasalah. Seperti itu. Bukan ada yang mengerjai mereka, manipulasi mereka sebagai pihak yang bermasalah. Memang pada dasarnya bermasalah semacam itu. Saya sudah dikonfirmasi juga demikian bahwasanya Iwan Cornel perlu mewaspadai keterkaitan pertikaian keluarga ini. Bahwasanya nama Iwan Cornel juga perlu untuk melaporkannya guna evaluasi ataupun percakapan lanjutannya. Pada perkembangannya dinyatakan bahwa sesungguhnya semua sabotase manipulasi tersebut berkaitan kepada kenegaraan Indonesia pada muaranya. Yang untuk kelanjutannya berkaitan sebenarnya kepada urusan Bapak Adibana. Bapak Adibana ini dicemburukan, dipertikaikan terkaitan urusan historikal negara Indonesia. Katanya jenderal BRI, berkaitan juga dengan USU. Konfirmasi yang menyatakan demikianlah muaranya. Namun diblunderkan, dibingungkan dengan segmen-segmen perkara yang dimaksud. Seperti urusan ataupun persoalan saudara-saudari kandung saya yang mana keterkaitan pula kepada suku Nias, untuk yang menyatakan menyangkut juga kepada suku Nias. Untuk urusan mantan pacar saya waktu saya SMP, waktu saya SMU, dan juga menyangkut juga kepada urusan pembelian mobil Daihatsu Grand Max minibus saya, bidang usaha tambal ban saya juga. Ini semua konfirmasinya menyatakan merupakan manipulasi perkara yang bermuara Bapak Jenderal Adibana Ginting, orang tua kandung saya, dan juga termasuk ibu kandung saya katanya jenderal juga, Jenderal Rententen Resimen Tentara Pembela Tanah Air Selatina Purwa. Demikianlah untuk sisa-sisa percakapan ataupun intimidasi ancaman yang saya alami telah saya pelaporkan, konferensikan pada momen ini. Konten juga menyatakan bahwasanya saya juga dicemburukan ataupun dimanipulasi untuk cerita perkara supernatural yang sebenarnya dari kalangan pertemanan, dari kalangan pergaulan, yang menyangkut mereka ini sebenarnya orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, dapat dibuktikan dari model kelompoknya seperti rokok vape. Konten menyatakan gamblang aja biar kita bisa langsung mengevaluasi atau mempercakapannya juga. Kontennya menyatakan begitu. Termasuk juga kalangan pergaulan preman ataupun juga dunia kejahatan, yang mana nama Iwan Cornel dinyatakan terlalu bersih secara hukum, terlalu wajar orangnya, terlalu lazim orangnya, tidak seperti yang diinginkan dalam pergaulan. Sedikit jahat, sedikit kriminal, lalu kemudian banyak-banyak kriminalnya begitu. Nah, konteksnya menyatakan ternyata itu tidak seperti kriteria Iwan Cornel. Demikianlah nama Iwan Cornel dinyatakan dimanipulasi untuk cerita perkara ini. Momen pengalaman perkara supernatural Himen Commanding Gosum Gave ini juga dikonfirmasi kepada maksud jahat dari kalangan oknum juga. Konteksnya menyatakan demikian. Ada predator, sejenis predator kalau dalam kriteria pembunuh ya, kriteria pembunuh, pembantai gitu kan ya, pembunuh bayaran. Namun mereka ini oknum, konteksnya menyatakan demikian, oknum semacam kepolisian atau ketentaraan. Ada predator yang dipersiapkan untuk pembunuhan
ataupun perencanaan mencelakai nama Irwan Kornel ataupun menyangkut perkara supernatural ini. Yang sungguhnya mereka ini berkaitan juga kepada kesimpang siuran ataupun menyesatkan perkara ini. Keterkaitan kepada pelacuran ya, dan juga menyangkut tentang bidang usaha perbengkelan tambal ban ataupun juga etnik lokal dari Kota Medan. Katanya menyatakan bahwasanya nama Irwan Kornel itu ditolak secara sepihak, secara subjektif. Sesungguhnya mereka ini nggak benar, tapi tetap aja menolak, kira-kira begitu konfirmasinya. Dengan keterkaitan juga mereka merencanakan balas dendam, mempersiapkan predator. Bahwasanya mereka ini sebenarnya orang-orang yang tidak bisa menerima kenyataan perkara ataupun dipersalahkan keterkaitan kronologi perkara. Apa itu perkara bidang usaha tambal ban seperti yang dimasukkan oleh nama Irwan Kornel, keterkaitan keuangan nama Irwan Kornel, ataupun juga menyangkut tentang pergaulan pertemanan yang bercampur kolaborasi kompilasi album kepada supernatural, yang menyangkut pelacuran dia, menyangkut juga tentang seksualitas ataupun menyangkut juga incest sesama anggota keluarga. Konfirmasinya mereka tidak mau dipersalahkan tentang hal itu. Namun serta-merta juga menolak untuk mempertanggungjawabkan urusan keuangan nama Irwan Kornel. Demikianlah mereka merencanakan untuk mempersiapkan sejenis predator. Kontennya menyatakan itu predator maniak seks itu, dan punya kriteria personal yang tidak bertanggung jawab ataupun tidak berotak. Demikianlah salah satu lagi sisa dari konteks intimidasi, ancaman ataupun percakapan sepihak yang dibulingkan kepada saya pada momen berlangsung ini. Ya, keterkaitan juga Bigo Live, Facebook juga termasuk, Facebook, Bigo Live. Ya, benar, saya sudah ingat. Merasa mereka kurang populer ataupun artisnya seperti itu. Bukanlah nama Irwan Kornel yang perlu untuk didengar omongannya. Di mana sosial media seperti Facebook, Bigo, dan YouTube juga dinyatakan sesungguhnya mereka yang harus mendominasi ataupun bercakap-cakap, kontennya menyatakan benar. Seperti itu kira-kira. Konfirmasinya juga dinyatakan bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang sesungguhnya berlatar belakang pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti berperjanjian begitu kurang bertanggung jawab. Untuk urusan kejahatan juga sudah sering, sudah pro lah dari kerabatnya, dari kalangannya, seperti itu. Konteksnya juga menyatakan termasuk itu perlu untuk dilaporkan. Bila ingin urusan bertanggung jawab itu jangan dengan mereka. Kalau mereka ini tidak bertanggung jawab, itu pun juga termasuk. Mau buat janji-janji soal keuangan ataupun juga pergaulan tentang percintaan, pacaran, lalu kemudian mereka jadi pelacur, jangan ditanya tanggung jawabnya, sebab mereka itu memang bukan pihak yang berkomitmen seperti yang dimaksudkan oleh nama Irwan Kornel. Pelacur mereka ini secara serta-merta bisa mengecewakan nama Irwan Kornel, keterkaitan urusan ketulusan, menyangkut juga urusan cinta seperti itu, dan mempersoalkan untuk persoalan kebenaran hukum, keterkaitan status mereka sebagai pihak yang melanggar hukum, mempersalahkan itu. Konteksnya menyatakan demikian. Bukanlah orang yang berkomitmen ataupun konsekuen sebenarnya. Sejak tahun berlalu sudah pro dan kader, konteksnya menyatakan mereka ini sebenarnya sejenis kalangan, kelompok, suku lah, dimana mereka itu kayak gitulah orangnya mereka itu. Konteksnya menyatakan itu juga perlu untuk dilaporkan guna dievaluasi keterkaitan pengejaran tuntutan ganti kerugian ataupun kejelasan identitas pelaku yang dimaksudkan. Baiklah, saya rasa demikian saja dulu pada momen ini.
Saya rasa kalau masih ada sisa-sisa percakapan itu ya termasuk ancaman itu, bullying kepada saya, di mana saya sudah dihubungi juga. Konfirmasi menyatakan atas nama Alien Farm yang sudah mengevaluasi pribadi saya di Amerika Serikat. Saya ini sebaiknya menjauhlah dari orang-orang semacam itu, sebab sudah dikenali saya ini orang yang lugu tentang kejahatan, bukan kalangan berkerabat dengan dunia kejahatan, dan juga punya niat yang baik, tidak sama seperti mereka. Jangan nanti malah celaka, konteksnya menyatakan begitu. Bosnya nama Irwan Cornell mendapatkan salam juga dari keluarga Alien Internasional Amerika Serikat yang telah mempercakapkan pribadi nama Irwan Cornell sebagai pihak yang cukup lugu lah untuk urusan konsekuensi, konteksnya menyatakan begitu. Baiklah, terima kasih. Temukan ini nanti di internet ya, sosial media untuk subscribe-nya melalui YouTube termasuk Facebook dan yang lainnya. Secara pokok saya ini sebenarnya menantikan ganti keuangan saya. Urusan ini tentu harus berkonsekuensi kepada sanksi ganti keuangan ataupun kerugian ya, ganti kerugian material. Kalau berdasarkan pelajaran kuliah hukum yang pernah saya alami di Universitas Sumatera Utara, tepatan saya waktu itu sampai semester 8 ya, lalu kemudian berperkara supranatural. Jurusan bercampur-campur saya ini, jurusan pidana, jurusan perdata, termasuk juga hukum ekonomi bisnis, hukum kenegaraan, termasuk juga politik hukum dan hukum internasional. Jadi ada itu namanya sanksi mengganti kerugian material, yang mana sudah disepakati juga, tentu harus konsekuen. Kendati pun dia itu nanti proyek BRI 666 dia, tentu sama saja tetap terrealisasi kan begitu. Nah, demikianlah maksud saya juga sebenarnya. Oh iya, dan juga menyangkut tentang eksekusi, benar, keterkaitan eksekusi, bahwasanya mereka ini harus juga secara pokok dieksekusi, bukan tidak dieksekusi, itu benar. Yang menyangkut juga tentang pembongkaran rekening-rekening gendut mereka, konfirmasi kepada saya dinyatakan demikian, kontaknya sepertinya atas nama wartawan ataupun juga dari pemerhati pecinta internet 666 ruang kondisi kafe, dari artis Jakarta, dari artis Medan ya. Saya kurang begitu jelas, tapi saya dinyatakan perlu untuk mengkonfirmasi juga urusan eksekusinya, pengejaran mereka sebagai pihak yang membuat rekening-rekening gendut tidak bertanggung jawab, sungguhnya menipu perkara supernatural yang dimasukkan oleh sosial. Demikianlah, terima kasih. Sampai jumpa ya. Oh, ketersangkaan sama orang Medan berkaitan dia kepada orang-orang pelosok seperti kalangan preman. Mereka ini orang-orang preman itu pun perlu untuk dilaporkan, bahwasanya mereka ini sangat ditolak sekali, memiliki rekening-rekening yang membludak, rekening gendut, katanya seperti itu, juga perlu dilaporkan. Seperti seorang bisnismen mereka ini, pengusaha besar-besaran, rekeningnya itu sampai berlipat-lipat keuangannya itu, seperti kartu uangnya itu, kalau dia nyetor, kalau dia tarik itu uang 100.000 semua. Konfirmasinya menyatakan itu pun perlu dilaporkan, keterkaitan juga oknum kepegawaian perbankannya juga apakah bekerja sama, demikian katanya, perlu untuk saya pelaporkan guna dilanjutkan juga percakapannya, konfirmasinya oleh pihak-pihak yang berkomitmen perkara dengan pemerintah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi dan Om Swastiastu, Bodhisattva. Oh, Tuhan Yesus memberkati. Itu ketinggalan ya. Tuhan Yesus memberkati. Benar. Bagaimanapun kita tetap beragama ya. Pada momen pengalaman perkara ini tentu juga satu pelajaran UMPTN seperti itu, sejenis ujian masuk CPNS juga tentang keimanan kita kan begitu ya. Semakin mempercayai kita tentang eksistensi ketuhanan, yang mana menyangkut juga tentang kriterianya kepada alien family, keluarga alien Tuhan di dunia pada tahun milenium ini. Terima kasih. Pada hari yang ke-6 alam menciptakan manusia serupa seturut seperti mereka.
Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. See you again. Thank you very much.